Nah, sobat semuanya, berhubung sekarang jadwal saya vlogging, saya mau ketemu sama siapa sih? Tapi sebelumnya, saya mau cuci muka dulu nih. Produk yang saya pakai kali ini adalah dari Violeta Brightening. Segar. Nah, sobat semua, produk ini mengandung 7 unsur aktif yang kandungan utamanya itu ekstrak kulit manggis. Nah, setelah pakai facial wash ini, biasanya saya memakai serum. Nah, sobat semua, jadi kandungan niacinamide-nya itu bagus untuk memperbaiki tekstur kulit dan juga mencerahkan kulit. Nah, setelah itu sobat, untuk melindungi kulit muka dari sinar UV atau sebagai UV protector, saya memakai cream day-nya. Nah, sobat semua, udah segar dan saya juga udah siap. Sekarang saatnya kita vlogging. Sendiko Dawo, sobat semuanya. Hamba sudah berada di kerajaan Molopati. Sesuai titah Ramanda Prabu Angling Dharma, hamba akan menyampaikan pesan kepada Sang Pati. Ikuti hamba, kita akan menemui Sang Pati. Kanjeng Pati. Weh, Nanda, apa kabar Nanda? Bolehkah Nanda masuk, Kanjeng? Ya, silakan Nanda, silakan. Prabu Patih Batik Mati. Siapa kalian sebenarnya? Apa yang telah kalian lakukan terhadap Dinda Prabu Angling Dharma? Jangan marah dulu, Gusti Patih. Ini pasti telah terjadi kesalahpahaman. Kenyataan telah membuktikan bahwa Sudawira tidak bisa dipercaya, termasuk kamu, Insaweka. Anda Batik Mati. Oke, selamat semuanya. Pati Batik Madrid. Aduh, udah lama banget ketemu. Udah berapa lama sih kita ketemu? Kita 16 tahun nggak ketemu. Kita udah 16 tahun nggak ketemu ya? Kita 16 tahun nggak ketemu. Terakhir ketemu tuh 2006. 2006 tuh sobat semuanya. 2006 terakhir ketemu dan akhirnya nih Bang Kendi pas lagi ada di Jakarta, Bang. Ya. Sebenarnya rumah ini rumah Abang di Jakarta atau di Bali sih? Karena setahu saya Abang tinggal di Bali. Kebenaran aku ada base campku di Bali sama di Jakarta. Oh, di Bali sama di Jakarta. Ya. Alhamdulillah nih Bang Kendi lagi kebetulan lagi di Jakarta, kita bisa mengunjungi rumahnya di Jakarta. Cerita sedikit ya. Bang Kendi ini adalah salah satu sosok yang dulu, nih Bang, mau jujur nih Bang, ngomongnya sama Abang nih, yang saya sangat-sangat, I adore you Bang. Thank you. Gua kagum sama Abang dengan caranya Bang Kendi. Gue banyak belajar acting sama Bang Kendi dulu, karena memang begitu lo acting Bang, itu kayaknya anjir keren banget sih orang. Jadi dulu sama Batik Madrid justru gue lebih banyak belajar sama Bang Kendi dibandingkan sama Santos. Bang, Abang sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Abang di sini sama siapa aja Bang? Selamat datang di rumah saya. Kemudian aku tinggal sendiri Bang. Tinggal sendiri? Iya Bang. Oh, tinggal sendiri. Nah, kalau aku lihat kan ini nggak ada foto-foto ini Bang, foto-foto zaman dulu atau kerajaan-kerajaan begitu. Foto-foto zaman dulu itu sudah kena hujan dan sudah lapuk dimakan zaman. Karena dulu tuh belum ada teknologi Instagram, Facebook atau kamera yang pakai handphone yang pakai kamera. Jadi masih cetakan-cetakan semua, dan ketika itu nggak bisa menyimpannya, kena hujan, kena matahari dan lapuk semua. Oh iya udah 20 tahun juga sih Bang. Nah Bang, kira-kira ada nggak sih Bang peninggalan Abang yang zaman dulu yang sekarang tuh masih ada? Ada. Salah satu kenanganku ketika aku ke lokasi syuting. Nah, tunggu sebentar. Masih ada sobat kenangan Bang Kendi yang dulu suka dibawa-bawa sama dia syuting Angling Dharma. Ini dia. Bang, ini apa nih Bang? Ini kamera. Jadi zaman dulu tuh aku selalu bikin behind the scene. Jadi waktu after syuting, lain syuting tuh aku hobi videographer sebenarnya. Jadi aku selalu men-shooting kejadian-kejadian di lokasi syuting. Oh, jadi dulu ini sebelum eranya Rans, Bapau, Atta Halilintar, Bang Kendi sudah melakukan itu. Iya, betul. Kamera ini nih sobat.
semuanya nih. Ya. Tuh. Dan ini masih pakai kaset loh. Ini masih pakai kaset. Bang, ini aduh ini bagus banget sih. Masih ada gak sih kasetnya, Bang? Kasetnya sekarang udah nggak ada karena sekarang sudah diganti dengan memory card gitu. Jadi problemnya juga kasetnya juga dimakan zaman dan lapuk semua. Dan akhirnya kenangan itu hanya tinggal menjadi kenangan. Seperti Genta Buana ya, Bang? Seperti Genta Buana yang tinggal kenangan. Bang, Ya. apa namanya? Aku dulu emang inget sih, Abang tuh suka selalu nih Bang ini ngapain sih kok jadi kameramen atau apa gitu Bobo? Kalau kasih gini, kalau sekarang kan kita kalau sekarang kan nge-vlog kan begini Iya, kan, iya. kalau kan pakai handphone. Ya. Sekarang bayangin sobat, ayo, nge-vlog. Halo, apa kabar? Begitu ribetnya zaman dulu untuk nge-vlog, tapi Bang Kendi sudah melakukannya dulu. Iya, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu tuh cikal bakalnya vlogger. Iya. Nah, Bang, kalau aku tanya di dalam alat ini ada cerita apa sih, Bang? Di dalam alat ini mengandung 1 juta cerita, 1 juta kisah yang sulit aku ceritain dengan kata-kata. Gambarlah yang akan berbicara. Asik. Tapi sayang gambarnya udah nggak ada ya, Bang? Iya, saya kasetnya udah nggak ada. Sebagian sudah ada yang lapuk, sebagian sudah ada yang lengket, dan aku coba restorasi, itu udah nggak bisa direstorasi lagi. Karena aku menyimpannya salah, mestinya aku simpannya ke dalam satu box, dry box gitu. Iya benar-benar. Aku cuma simpan di dalam satu koper yang ternyata akhirnya koper itu ketetesan air, akhirnya jadi lembab semua. Yang tersisa tinggal ini aja. Jadi memang Bang Kendi dari dulu kan memang ini ya hobi videografer apa segala macam Iya, kan. iya. Aku lihat juga di Facebook juga Bang Kendi kan sempat terlibat dengan beberapa film-film besar juga. Iya, kan? iya. Nah, Bang, kalau misalnya nih kaset itu masih ada. Iya. Ada apa sih di dalamnya emangnya? Di dalam ini ada kisah cinta, ya, kisah kematian, ada juga kisah-kisah kelucuan. Aduh, jangan-jangan cinlok gua ada di sini. Ya, Untung udah gak ada kaset. jadi ada kenangan misalnya aku bikin daily tentang almarhum Dasri Yakub. Oh, Dasri Yakub itu adalah almarhum sutradara Aling Dharma. Aling Dharma. Ketika gitu aku edit, dan begitu beliau meninggal, aku bikin sebuah film pendek tentang Dasri Yakub, dan semua orang yang nonton film itu menangis semua. Gitu. Tapi saya aku udah nggak nyimpen masternya. Gitu. Itu nggak juga abang upload di YouTube ya sayangnya ya? Dulu belum ada YouTube, belum ada YouTube, belum ada Facebook gitu. Jadi hanya ada CD atau DVD. CD Jadi, atau DVD. aku bikinnya, dan aku jualin waktu itu 20.000 ke anak-anak Genta yang waktu itu ada di dalam sebuah story kue di sini. Gitu. Oh, jadi emang benar-benar banyak kenangan ya Bang di dalamnya Iya, ya? pasti Dan banyak abang juga sempat mengabadikan, cuman sayangnya dulu belum ada sosmed. Kalau dulu udah ada sosmed kan bisa upload di Facebook atau YouTube sampai kapanpun Iya. akan bisa dilihat orang Iya. gitu kan. Sayang banget sih. Nah, selain dari ceritanya almarhum Dasri Yakub, ada cerita apa lagi Bang kira-kira? Semua pemain Genta sebenarnya aku bikin story-nya. Dari Afdal, dari Anto Wijaya, dari ketika dia datang, aku hidden cam gitu, aku candid gitu. Dari makan di kantinnya Mbak Prapti, sampai dengan kostum, sampai dengan syuting itu aku edit, nanti aku tulis Afdal sebagai siapa itu? Aling Kusuma. Aling Kusuma gitu loh. Aku bikin sebenarnya gitu loh. Wah, mungkin Afdal juga ada beli, cuman hilang kali ya. dulu yang apa ini adalah ini Bang Kendi pemain, tapi gue bawa kamera. Iya. Beda kalau kamera jam kalau vlog ya, kalau nge-vlog Iya. kan lo nge-vlog ya. Iya. Ini kamera segede Iya. gini, begini. Iya, gitu. Dan bisa hidden cam juga. Bisa hidden cam juga gitu. Kan ada remote juga, aku taruh di ruang kostum misalnya. Ya. Oh. Siapa yang lagi ganti baju gitu. Ternyata yang ganti baju orang mereka. Betul. Berarti semua pemain tahu ini dong Bang Kendi dong. Harusnya sih tahu ya. Harusnya tahu harusnya gitu, tahu. Bang, ini sebelumnya saya juga ini nih ya takut lancang. Oke. Mohon maaf sebelumnya nih Bang, saya ingin menanyakan suatu hal yang agak-agak mungkin ya sensitif ya. Oh, ya, nggak apa-apa. Apa ya Bang ya? Nah, berarti pemberitaan itu yang Abang itu statusnya itu sekarang sudah Divorce sudah benar. Iya. Benar ya? Betul. Oh, divorce Abang ya. Ya. Aku sekarang hidup sendiri. Jadi sekarang ini aku di Jakarta ini menanti seorang putri Malwapati atau dari kerajaan mana yang datang ke sini bawain martabak. Pernah sekali ada datang bawain martabak, tapi tukang gojek. Bang, sebentar Bang Oke. berarti ini Abang di sini ini. Dia apa sendirian? Iya, sendiri. Kayak masak, apa Iya. segala macam. Iya, Itu itu- ada sendirian. Ada kompor di situ, aku masak sendiri, kadang-kadang aku beli makanan jadi tinggal panasin.
cuci sendiri. Aku juga pelihara 2 kucing gitu, apa yang aku pelihara sendiri. Jadi Temanku cuma 2 ekor kucing dah di sini. Oh iya? Iya, iya. oh, jadi benar-benar abang tuh benar sendiri di sini. Iya, betul. Oh. Terus kalau misalkan abang tapi kalau ketemu anak masih kan ketemu anak ya? Ketemu anak tiap weekend. Tiap weekend Kita ketemu ya. anak ya. Iya. Setrika sendiri ya, Iya. jadi udah berasa jadi enak kos ya. Iya. Ada seorang pati, pati besar, Angling Dharma. Ya, tapi enak Gal kalau kita sendiri. Jadi bisa ngomong ke sini, bisa ngomong ke sana, bisa ngomong ke sana. Tanpa ada yang cemburu. Kalau pergi ada yang nyari dia bang. Kalau pulang malam ada yang nyari dia bang. Jadi mau pulang pagi mau nggak pulang terserah. Kita ngobrol-ngobrol dong gimana? Boleh ya. Kita ngobrol di depan lagi ya. Biar Oke, enak. ayo. Oke sobat semuanya, nih kita lagi di halaman belakang tepatnya ya Bang ya? Iya betul. Halaman samping. Halaman samping ya? Iya. Sejuk banget di sini Bang. Terima kasih Dal. Luar biasa. Oh ya ngomong-ngomong sobat, udah pada tahu lah ya Patih Batik Madrim. Yes. Jadi selama ini kita belum bisa untuk kolaborasi dengan Prabu Angling Dharma. Mungkin kita akan minta bantuan Patih Batik Madrim untuk menemui Ramanda Prabu Angling Dharma. Kalau kamu mau bertemu dengan Prabu Angling Dharma, kamu harus bawa Patih Batik Madrim ke Surabaya. Oke, Sediko Dawu setuju nggak sobat? Kalau sobat setuju, langsung ramaikan kolom komentar. Ini kita akan ngebahas tentang kolosal dan terutama Angling Dharma. Bang, kalau misalkan aku bilang tokoh Batik Madrim itu Batik Madrim itu, Ya. sebenarnya memang ada di ceritanya Angling Dharma itu atau tokoh fiksi, tokoh buatan, tokoh tambahan? Angling Dharma sendiri itu adalah sebuah cerita legenda kuno gitu, yang dimana itu di Jawa dan Bali itu sangat populer cerita tentang Angling Dharma sendiri. Kalau nggak salah kuburan Prabu Angling Dharma itu ada di Bojonegoro. Gitu. Kuburan Prabu Angling Dharma? Iya, nah nanti kita sekalian ketemu Anto Wijaya di Surabaya, kita nyekar tempat itu di Bojonegoro. Ini saya baru tahu sobat, ternyata kuburan Prabu Angling Dharma itu ada di Bojonegoro. Iya, aku juga belum pernah ke sana, tapi aku sempat tahu lah dari orang-orang atau dari fans-fans yang penggemar Angling Dharma begitu. Tapi abang sendiri udah pernah terakhir ketemu sama Mas Anto kapan sih bang? Aku ketemu sama Mas Anto itu 20 tahun yang lalu. Udah. Nggak, balik lagi ke pertanyaan tadi. Berarti memang tokoh Batik Madrim itu ya memang ada di dalam cerita legenda. Nah, yang menarik itu di antara Angling Dharma dan Batik Madrim itu apa, Bang? Ada nggak hal yang menarik di antara Angling Dharma dan Batik Madrim? Yang menarik adalah hubungan persahabatan, pertemanan mereka gitu loh. Bahkan ketika itu pernah suatu saat terjadi konflik besar antara Batik Madrim dan Angling Dharma. Ya itu kalau nggak salah aku lupa episode mana gitu. Tapi benar-benar fight-nya tuh benar-benar yang membuat penonton tuh tercengang gitu. Jadi Patih Batik Madrim itu pernah fight sama Angling Dharma? Angling Dharma, ya, karena ada sebuah konflik kalau nggak salah gitu loh. Akhirnya mereka fight gitu loh. Yang satu jadi raksasa, kemudian Batik Madrim jadi raksasa, akhirnya Prabu Angling Dharma menjadi raksasa lagi gitu. Akhirnya mereka beradu ilmu, aku juga lupa itu ilmunya apa. Batik Madrim panggil hujan, akhirnya ditutup hujannya sama Angling Dharma gitu. Pokoknya seru deh ceritanya. Ngadu ilmu ya? Ngadu ilmu. Tapi aku baru tahu loh ceritanya Patih Batik Madrim. Coba guys yang tahu episodenya tolong ditulis di dalam komen. Jadi memang bener ada ya episode itu ya Bang? Ada. Itu salah satu kejadian yang seru ya Bang ya? Kejadian yang seru dalam salah satu episode Angling Dharma. Karena aku lupa banyak episode gitu loh. Kita syuting 5 tahun Dal. Gitu. Syuting 5 tahun dan penuh dengan suka dan duka gitu kan. Angling Dharma, Batik Madrim. Saya kalau lo ingat Angling Dharma itu pasti ingat Patih Batik Madrim. Karena dua nama itu yang memang tidak terpisahkan lah istilahnya. Ya, satu si Prabu Angling Dharma sebagai tokoh nomor 1, maka second layer-nya itu ada di Batik Madrim. Selalu Batik Madrim itu menjadi sosok nomor 2 di dalam kerajaan itu. Nah, Bang, ngomong-ngomong Angling Dharma, Batik Madrim dan kolosal ya Bang ya. Kemarin itu saya sempat bikin suatu konten di TikTok, jangan meremehkan kami sebagai artis kolosal. Oh, jangan. Nah, itu kan Siapa yang meremehkan? Sabar. Sabar. Nah, ternyata Nggak sempat ya. Udahlah, cuma artis kolosal, syutingnya gitu-gitu doang. Tapi lo pernah gak ngajak ngobrol naga? Pernah gak naik-naik elang? Pernah gak diseling semalaman sampai titik lo kejepit? Pernah gak? Hah? Oh, sudah pecah. Ada telur naga di sini, kita akan bahas. Ini ada historinya nih telur naga ini. Bang, jangan remehkan artis kolosal. Jadi saya bikin konten TikTok dan ternyata viral di angkatan media. Bagus. Dah, ini yang pengen aku tanyakan sama Abang Candy sebagai artis kolosal senior. Iya. Tapi kalau ngomongin artis kolosal senior, sebelumnya aku mau nanya dulu, Abang itu sudah berapa tahun totalnya di dunia kolosal? Aku di dunia kolosal dari tahun 1988.
Ya, film pertamaku adalah Saur Sepuh Satria Madangkara. Wow. Sampai terakhir aku selesai main kolosal itu di Aning Dharma di tahun 2005. 2004 tuh kita selesai Aning Dharma tuh. Gitu. Berarti 20 Coba kalkulator. Coba kalkulator. 20 tahun gitu loh. Dunia kolosal ya. Dan aku tidak pernah syuting di PH mana kecuali di Genta Buana. Hanya di Genta Buana. Hanya di Genta Buana. Wow. Gitu. Tidak pernah kemana-mana. Gak pernah dari Angling Dharma, dari Tutur Tinular, Singgasana Brahma Kumbara, bahkan Mahkota Mayangkara, Kaca Benggala, Ramayana, Mahabharata. Oh, banyak. Aku lupa sampai gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, Bang. Pontang-panting lah di dunia kolosal, bagaimana dulu syuting kolosal, di lokasi seperti apa. Mengenai statement yang tadi, jangan remehkan kita sebagai artis kolosal, menurut Abang sendiri gimana, Bang? Jangan pernah meremehkan artis kolosal. Karena perjuangan kita itu berdarah-darah, guys, berdarah-darah gitu. Jadi sampai yang digantung sling, sampai jatuh dari kuda, sampai kepukul, sampai jatuh cinta. Kok jadi jatuh cinta? Maksudnya segala macam kejadian itu terjadi karena kita syuting nggak sehari 2 hari, kita syuting bertahun-tahun. Kita bisa satu scene itu kita selesaikan dalam waktu 1 minggu. Betul. Dari pagi ketemu pagi. Itulah suka duka film kolosal. Iya, tapi Bang, aku juga pernah, karena yang aku alami dulu waktu main syuting kolosal ya, aku ada adegan gitu ya, ada adegan tiba-tiba harus memukul ke arah kamera, ternyata kena kameramen ya? Enggak, kena itu kan, kalau sekarang kan kamera sekarang udah canggih ya, kalau dulu kan kita pakai D30 yang segede gaban, yang kadang-kadang kita nggak pakai ininya, pinggirnya itu kan runcing ya, aku pernah, ini dan ini robek, gitu kan, yang terjadi adalah apa? Direkturnya, gimana? Oke. Robek dikit ya. Tinggal jahit. Obatin nanti tag lagi ya. Iya. Nggak ada ampun. Iya memang. Ya, seperti itulah perjuangan kita dulu kolosal. Abang dulu pernah gak, Bang? Ada gak suatu hal yang benar-benar menurut Abang, wah ini benar-benar perjuangan banget nih, gitu loh. Yang aku ingat adalah suatu hari aku harus syuting action Aning Dharma di Jakarta, di Cibubur, di studio kita. Terus kemudian selesai hari itu jam 10 malam, aku harus berangkat untuk syuting di Pangandaran itu jam 7 pagi. Dari jam 10 malam? Dari jam 10 malam, dari lokasi syuting langsung naik mobil unit, kita ke Pangandaran. Sampai di Pangandaran jam 7, sarapan, ganti kostum, syuting lagi. Berat itu ya, Bang ya? Iya, dan itu menjadi sebuah kenangan terindah buat aku bahwa selama remajaku, aku habiskan waktu di lokasi syuting. Sehingga kadang-kadang aku juga menyesal kenapa anak-anak akhirnya aku kehilangan masa kecil mereka karena aku terlalu lama di lokasi syuting. Tapi nggak apa-apa, semua ada hikmah, semua ada manfaat dan semua berkah. Jadi Abang merasa kalau terlalu lama dulu di lokasi syuting terus kehilangan waktu sama anak-anak, tiba-tiba anak-anak udah gede aja, Bang? Tiba-tiba anak-anak sudah besar, dan itu aku di lokasi syuting 20 tahun gitu. Dan dari pagi, malam, besoknya syuting lagi. Kadang-kadang schedule itu ada. Akhirnya aku untuk meluangkan waktu anak-anak, aku pura-pura sakit. Aku pura-pura sakit. Produser telepon atau unit telepon dulu gitu loh. Pak Kendi, syuting hari ini, oh nggak bisa, saya panas gitu. Kemudian produser nggak percaya, Pak Budi nggak percaya, dikirimlah unit dan dokter ke rumah untuk ngelihat apakah benar panas atau enggak. Akhirnya aku pakai air panas, aku taruh di sini air panas, begitu dia datang nih aku panas. Jadi panasnya panas itu. Ya, itu tuh. Bener, itu Pak Adil, itu adalah salah satu pengorbanan besar. Salah satu pengorbanan. Ya, kan cuma istirahat 1 hari, karena besoknya syuting lagi. Kalau dulu aku adalah salah satu pemain yang tidak ada hari libur. Abang sendiri gimana? Kan ada beberapa pemain yang memang khusus di hari Minggu mereka libur. Mereka libur. Kalau aku nggak? Aku nggak. Oh, Abang termasuk itu ya? Aku termasuk itu. 3 tahun nggak ada libur. 3 tahun. Nah, nih, kenapa aku bilang jangan remehkan artis kolosal. Bagaimana? Ini kita cerita semua bagaimana perjuangan kita dulu, terutama di Genta Buana ya, Bang. Betul. Bicara tentang Aling Dharma, Misteri Gunung Merapi, semuanya gitu loh. Ini pengorbanan yang kita lakukan. Bahkan Bang Kendi bilang sampai ngorbanin waktu sama anak-anak. Dan baru berasa sekarang. Dan akhirnya aku sekarang menikmati bahwa oh ternyata hari tua ini enak ya gitu loh. Tinggal menikmati perjuangan masa muda.
Itu sih hikmahnya buat aku. Dan kemarin juga aku sempat singgung kan di konten aku tuh di TikTok kan ya. Kalian pernah gak ngobrol sama naga nih? Ada telur naga nih, ada telur naga nih. Telur naga nih, telur naga Bulan depan bertelur. Bulan depan bertelur. Maksudnya di sini adalah gini, Bang. Kita sebagai pemain kolosal, itu kita dituntut untuk memainkan fantasi kita. Bermain dengan imajinasi kita, berhadapan bagaimana kalau itu di depan lo ada naga. Lo nggak boleh ketinggian, nggak boleh kerendahan, harus pas. Karena nanti kasihan animatornya. Iya, betul. Bener gak, Bang? Betul, karena kita dikasih titik pandang kan? Iya. Kita dikasih arah pandang gitu, dan bagaimana kita memainkan imajinasi kita bahwa kita itu sedang bertarung dengan naga misalnya. Atau sedang bertarung dengan siluman ular atau dengan apa gitu loh. Itu dibutuhkan juga daya imajinasi kita yang cukup tinggi. Iya, benar. Apalagi fighting sama ini, apa namanya, sama raksasa, sama yang benar-benar kita kalau ngobrol pun ngobrol sendiri kadang ya, Bang. Iya, kan? Betul. Ngobrol naik itu juga naik harus naga, naik apa. Itu benar-benar dituntut imajinasi kita kan? Iya, betul. Seperti itulah. Inilah perjuangan kita. Bang, aku nanya, apa sih menurut Abang yang membedakan kolosal dulu dan sekarang? Menurut pendapatku banyak bedanya. Treatmentnya juga sangat berbeda. Yang di dalam dulu kita strippingnya mingguan, weekly, not daily. Sekarang mereka harus daily. Jadi treatmentnya itu ibarat ceplok telur, aku bilang. Betul. Gambar berdua, close up, master, selesai di editing, tayang. Betul. Kalau dulu treatment kita, treatment seperti film gitu loh. Dan terutama soal kostum. Kostum sekarang itu aku lihat kok kayak kostum kawinan ya gitu kan. Jadi mungkin kostum tidak didesain dengan baik gitu loh. Sehingga terlihat seperti itu menurut pendapat aku. Mungkin juga aku salah, mohon maaf untuk pembuat film yang lain gitu loh, mohon maaf. Ya mungkin mereka mengikuti perkembangan zaman juga ya, Bang ya? Iya, bisa. Bang, kalau aku mau nanya nih, Bang, Abang lebih suka itu kolosal dulu apa sekarang? Aku lebih suka kolosal dulu. Why? Karena kita buatnya itu tidak terburu-buru. Yes. Gitu. Ketika kita memulai sebuah adegan, nanti ditanya sama saudaranya, oke nggak menurut lo? Kalau menurut lo nggak oke, kita ulang lagi gitu. Kalau sekarang kan seolah-olah kayak dikejar-kejar hantu, gitu. Wah, ayo. Gitu. Jadi besok tayang gitu. nih. Jadi nggak punya kepuasan batin di situ. Abang paling suka itu menjadi tokoh di film yang mana? Sebenarnya dari sekian puluh sinetron kolosal action yang aku bintangin, aku jatuh cinta dan suka sekali dengan sosok Batik Madrim. Batik Madrim. Kenapa? Karena begitu aku sampai di bandara di Bali, semua orang memanggilku Batik Madrim. Jadi aku terasa tersanjung di sana. Karena orang taunya Batik Madrim, padahal aku main Jatmiko loh. Padahal aku main Patinambi loh di film-film yang lain. Tapi mereka selalu identik aku adalah Batik Madrim. Gitu. Jadi aku jatuh cinta banget sama Batik Madrim. Sayang kostumnya aku sempat bawa pulang, sayang nggak ketemu lagi Dal. Kalau nggak aku bisa pakai itu walaupun sudah kesempitan karena badan itu sudah besar. Bang, ada yang menarik gak sih Bang, kenapa Bang bisa suka banget sama Batik Madrim, dari pakaiannya atau dari apanya gitu loh? Aku Batik Madrim itu selain karakternya diciptakan oleh penulis skenario, aku bisa berkreasi sendiri. Misalnya ketika film Aling Dharma lagi mau dimulai, ketika kita lagi tes kostum atau tes makeup, aku lagi nonton filmnya Mel Gibson itu Braveheart apa kalau nggak salah, yang dia pakai kepang cambang begitu. Oke. Akhirnya aku bilang ke orang kostum sama makeupnya, aku mau seperti itu. Kan dulu belum ada YouTube, jadi aku harus foto beli video VHS gitu loh. Aku foto pakai VHS gitu loh, baru kayak gini nih, akhirnya dibuat sama. Oh, jadi itu memang bukan dari ininya, mengkreasi bagian sendiri. Karena itu adalah menjadi ciri khasnya Batik Madrim. Akhirnya menjadi ciri khas Batik Madrim. Ada ini kepang, kok aneh banget rambutnya. Biasanya kan cuma rambut aja, ini kepang di sini. Oh, itu terinspirasi dari filmnya Mel Gibson. Ya, jadi aku di situ mulai Batik Madrim itu ternyata aku masuk gitu loh ke dalam, mau kayak gimana sih Batik Madrim itu mau dimainin seperti apa. Jadi jangan remehkan film-film bintang-bintang film kolosal klasik zaman itu
gitu. Seru juga sih kita ngobrol panjang lebar sama Bang Kendi. Terima kasih Afdal udah berkunjung, udah bisa ingat sama aku. Terima kasih. Maju terus channel kamu, semangat terus, berjuang terus untuk channel ini. Semoga channel ini mencapai 10 juta viewers dan 10 juta subscribe. Amin. Bang Kendi, Bang makasih banyak Bang sama-sama, udah Bang. luangin waktunya, Sama-sama, udah bolehin Bang. lagi mengunjungi rumahnya Bang Kendi. Oke sobat semuanya, kalau kalian suka dengan konten ini silahkan share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa follow IG saya @Afdal_Yusman atau @officialafdalers karena kami selalu spoiler vlog-vlog terbaru di situ di IG Story ataupun di IG Feed, dan juga jangan lupa follow juga IG-nya Bang Kendi. Yes. Kendi Satrio ya. Kendi Satrio. Kendi Satrio sama Facebook ya. Abang lebih aktif di Facebook kayaknya. Aku dua-duanya aktif. Ya, oke. Oke sobat, sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sini kau